Kita lanjutkan, kita sekarang ada di segmen tarian daerah. Untuk segmen yang lain bisa dilihat di sini, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka video akan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya, gunakan playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Kita akan bahas ya, tarian daerah. Ya, tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan ya, jadi intinya mengungkapkan perasaan melalui gerak, itulah tari ya. Tari setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri, biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Berikut ini beberapa contoh tarian ya dari berbagai daerah di Indonesia. Di sini di buku ada tari Sedati dari Aceh ya, kemudian ada tari Legong dari Bali, ini sudah sangat terkenal ya. Ya, dari contoh tarian di atas menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kebudayaan Indonesia. Gerakan yang indah diiringi dengan irama musik yang memukau dapat menyuguhkan suatu pertunjukan karya seni yang luar biasa. Setiap tarian atau pertunjukan setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Selain itu ada pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan, terutama seni-seni yang klasik ya. Kalau seni tarian kontemporer maknanya tidak dalam yang klasik memang ya, lebih pada yang kontemporer itu lebih pada ini apa, hiburan ya. Mari kita jawab ini, carilah informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku, internet, dan lainnya mengenai tarian daerah di Indonesia. Setelah mendapatkan informasi, kemudian tulislah hasilnya aja, tarian daerah dan asal daerahnya. Di sini sudah saya pilihkan ya, dari Buka Review. Nah, kita akan mulai dari tari saman ya. Tari saman ini dari Aceh ya, ada keterangannya di bawah. Kesenian asli Indonesia yang satu ini sudah sangat dikenal di berbagai belahan dunia. Tari saman sudah sering ditampilkan oleh para wakil Indonesia di ajang internasional. Tarian ini biasanya dibawakan untuk memperingati upacara adat penting masyarakat Aceh. Tarian saman sendiri berasal dari suku Gayo dan menggunakan bahasa Gayo dalam setiap penampilannya. Kesenian yang satu ini adalah salah satu yang dijaga dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, terbukti dengan hadirnya berbagai ekstrakurikuler di berbagai tingkat sekolah. Tari saman keren ya, ini gerakannya itu kayak berselang-seling ya, pakaiannya juga, jadi bisa kalian lihat di YouTube ya. Tari saman ditetapkan UNESCO sebagai representative list of the intangible cultural heritage of humanity pada tahun 2011 silam. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang komite antar pemerintah ke-6 untuk melindungi warisan budaya ya tak benda UNESCO yang diselenggarakan di Bali. Nah, Bali sendiri sangat terkenal dengan tariannya. Ini adalah tari kecak, cak, seperti itu narinya ya. Namanya tari kecak. Ya, daya tarik Bali bukan hanya keindahan alam dan keramah-tamahan masyarakatnya. Bali juga punya kesenian tari kecak yang masih terjaga sampai sekarang. Tari kecak ini pun masih dibawakan secara rutin di lokasi wisata terkenal Bali untuk menghibur wisatawan yang datang. Tarian tradisional ini diisi oleh 70 penari yang berdiri melingkar sambil meneriakkan kata cak berkali-kali. Cerita yang diangkat dalam tarian ini adalah tokoh pewayangan Ramayana yang hendak menyelamatkan putri yang diculik. Tarian ini juga sangat menarik karena dia si atraksi api di dalamnya, tari kecak. Kemudian tari Jaipong Jawa Barat. Nah, di sini gerakannya ya agak-agak mirip Bali ya, tapi khasnya beda. Jawa Barat merupakan provinsi yang sangat luas dan membuatnya punya banyak kebudayaan di dalamnya. Salah satunya adalah tari Jaipong seperti ini, yang menggabungkan berbagai kesenian di dalamnya, mulai dari wayang golek, pencak silat, ketuk tilu. Tari Jaipong lahir dari seniman bernama Haji Suwanda sekitar tahun 70-an silam.
Tarian yang satu ini ditampilkan untuk menyambut tamu yang datang, baik untuk urusan kedaerahan, tamu internasional yang datang ke Indonesia, dan ini juga punya gerakan yang sangat semangat dengan iringan musik yang cepat juga. Kamu bisa melihat keindahan gerakannya, bisa menontonnya langsung. Ketik saja Jaipong di YouTube. Nah, gitu ya. Ada juga tari pendet dari Bali. Nah, kalau dari Bali ya, tari pendet ini salah satu ya yang sangat terkenal selain tari kecak tadi. Selain tari kecak, Bali juga punya tari pendet yang cukup populer sampai ke mancanegara. Tari pendet punya keunikan, ya gerakan unik yang menjadi ciri khasnya. Sang penari akan menggerakkan badan, tangan, jari, leher, dan matanya mengikuti alunan musik. Tari pendet ini ditampilkan untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh para dewa. Tarian ini sering diadakan di tempat ibadah dalam hari besar masyarakat Bali. Namun tarian ini juga dijumpai dalam upacara kenegaraan untuk menyambut tamu negara. Kalau lukisan-lukisan Bali biasanya gerakan ini yang paling banyak dimunculkan, gerakan tari pendek. Tari reok Ponorogo. Yang menarikan adalah Parwarok. Di situ adalah penari yang sangat kuat, terutama rahangnya ya. Jadi topeng sebesar ini itu digigit topeng ini, ya, pakai gigi. Jadi wah, luar biasa kekuatannya. Saking bagusnya kesenian yang satu ini, negara tetangga pernah mau mengklaimnya menjadi kebudayaan mereka. Ya, negara Malaysia ya pernah mengakui kalau ini budayanya. Tarian yang berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur ini bercerita tentang raja yang ingin melamar putri Kediri bernama Dewi Ragil Kuning. Namun rencana ini pun dihadang oleh Raja Kediri. Dalam kesenian ini, beberapa penari akan memakai pakaian besar berbentuk macan, ya. Nah, ini namanya dadak merak, gitu ya. Nah, kabarnya para penarinya harus kerasukan dulu supaya kuat mengangkat reoknya. Biarpun menyeramkan, kesenian tradisional ini sangat menghibur untuk tonton. Jadi ini orangnya kurus-kurus loh penarinya, nggak tahu benar-benar kerasukan apa enggak. Tapi kalau nggak kerasukan masa ya kuat. Ya ini kadang-kadang dinaiki sama orang juga, ada orang duduk di sini. Ya. Selain reok, ini tari pendet ini juga pernah digunakan oleh negara tetangga untuk promosi wisatanya. Dulu sempat digugat juga, ya, jejak digitalnya ada itu di internet. Nah, tari topeng Betawi Jakarta. Banyak orang mengira ondel-ondel jadi kesenian terbesar yang ada di Jakarta. Sebenarnya tari topeng Betawi punya kepopuleran yang sama. Malahan tari-tarian ini selalu hadir dalam perayaan kedaerahan yang diadakan di ibu kota. Nah, seperti namanya, para penari menggunakan topeng dan pakaian yang warna cerah saat membawakannya. Selain itu, musik dari tari topeng Betawi juga sangat khas dengan campuran adat Melayu, Tionghoa yang sudah hidup lama di Betawi sejak dulu. Betawi sendiri diambil dari kata Batavia. Batavia adalah kota Jakarta pada saat masa penjajahan. Dari situ sudah menjadi pusat budaya, jadi bukan hanya budaya lokal ya, budaya dari Tionghoa juga berkembang di situ. Jadi ini campuran akulturasi budaya. Tari piring Sumatera Barat. Ya. Narinya sambil megang piring, kadang-kadang malah berjalan di atas pecahan piring. Ya, kakinya luar biasa kuat. Ya. Keunikan tari terletak pada properti atau alat ya. Properti itu alat yang dibawa ini properti ya. Selain pakaian juga sebenarnya disebut juga properti, tapi kalau kita bilang properti biasanya yang pegang. Ya. Tarian yang digunakannya yaitu tari piring. Dulunya tari piring ditampilkan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah sehingga masyarakat bisa mendapatkan makanan yang banyak ya. Tari piring ini dilakukan oleh kelompok yang berisi dari pria dan perempuan ya. Para penarinya akan menari mengikuti iringan lagu yang semakin cepat. Hebatnya, piring-piring yang dibawa seperti menempel pada tangan mereka, tidak akan terjatuh. Ya, jadi mereka benar-benar memanfaatkan gaya sentripetal. Fisika ya, harus ada fisika ini ya. Mereka juga memanfaatkan gaya gravitasi. Ya. Oke. Jadi kuncinya harus memahami gaya sentripetal dan gaya gravitasi untuk bisa tapi nggak harus tahu rumusnya ya, bisa merasakannya.
Oke, ada tari sekapur sirih dari Jambi. Tarian ini berasal dari daerah Jambi dan biasa digunakan sebagai tarian penyambutan dan dimainkan oleh penari wanita. Sebagai tarian penyambut, tarian sekapur sirih ini kan dipertunjukkan saat ada tamu kehormatan yang berkunjung ke provinsi Jambi. Penari pun membawakan ceranu sebagai tanda persembahannya. Tari sekapur sirih dimaknai sebagai sebuah sikap keterbukaan masyarakat Jambi dalam menyambut para tamu yang datang ke sana. Selain itu, ya, tarian ini juga sebagai ungkapan rasa syukur, bukan syuruk ya, syukur sebagai bagian saat menyambut para tamu tersebut. Nah, ada juga tari kipas Pakarena, ya, bukan Makarena ya, ini Makarena, bukannya itu. Ini tari Pakarena, Sulawesi Selatan. Nah, nuansa merah ya. Tari yang berasal dari Kerajaan Goa Makassar, Sulawesi Selatan ini memiliki makna yang mendalam dalam setiap gerakannya. Tarian-tarian zaman dulu memang setiap gerakan itu ada maknanya. Tarian ini menggambarkan perpisahan antara boting langi, kayangan dengan lino, bumi. Setiap gerakannya menggambarkan ajaran kepada masyarakat bumi saat berternak, berburu, bercocok tanam sebagai ungkapan rasa syukur kepada kayangan. Kemudian nomor 10, tari serimpi Jawa Tengah. Wah, ini gerakannya lemah lembut, ya, lemah gemulai, ya, tari serimpi. Tari serimpi merupakan salah satu ya, salah bentuk bukan gitu ya. Tari serimpi merupakan salah satu bentuk penyajian tari Jawa klasik dari Kesultanan Mataram yang kemudian dilestarikan oleh 4 istana pewarisnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Serimpi merupakan jenis tarian yang sakral dan tidak bisa disamakan dengan tari pentas lainnya. Pada zaman dulu, penari yang memainkan tarian ini hanya oleh orang-orang terpilih yang ditentukan oleh keraton. Tingkat kesakralannya sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Indo. Tari sakral ini ya, nggak sembarangan tari ini. Tari lilin Sumatera Barat. Menurut cerita rakyat, gerakan tari ini terinspirasi dari gerakan seorang gadis yang sedang mencari cincin pertunangannya di sekitar rumah dengan menggunakan lilin sebagai bantuan penerangannya. Awalnya tari lilin hanya dipertunjukkan saat acara-acara adat saja ya, tapi seiring perkembangan zaman, tari ini kemudian masuk dalam pertunjukan kesenian hiburan. Tari Sarunde dari Gorontalo. Panas-panas ya nari. Tren ini terinspirasi oleh salah satu tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat mereka. Selain dimainkan saat ada acara pernikahan adat, tari Sarunde juga dipertontonkan pada momen-momen acara seperti festival budaya, penyambutan pertunjukan tari. Saat digelar pada pernikahan adat, tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sembari menari, mempelai pria ini melirik ke arah mempelai wanita dan melihat secantik apa calon istrinya tersebut. 13 ada tari Papatai Kalimantan Timur. Wah, ini tari perang ini ya. Ada tamengnya, ada pedangnya. Wah, tarian ini termasuk dalam jenis tarian peperangan lainnya dari suku Dayak. Namun meskipun termasuk dalam tari perang, tarian Papatai juga memiliki banyak unsur seni, teatrikal, dan seni tari di dalamnya. Dari segi gerakan, tarian ini menampilkan gerakan gesit, lincah, akrobatik para penarinya. Ya, wah keren ya, Papatai. Hal yang membuat tarian ini menegakkan adalah kedua penarinya dilengkapi dengan mandau asli, kayak pedang gitu mandau itu, ya. Mandau asli loh ya, tajam berarti ya, dan sebuah perisai untuk bertahan. Kedua properti ini digunakan untuk mendukung aksi pertempuran dalam tariannya. Wah, mandaunya asli. Wah, bahaya ini ya. Harus orang profesional. Tari Bedana Lampung. Ya, wah. Tarian yang termasuk dalam tarian tradisional Zapin Melayu ini dipercayai berkembang dari ajaran agama Islam, ya, dan merupakan tarian yang menggambarkan kehidupan budaya masyarakat Lampung saat itu. Pada waktu itu, tari ini kerap kali dimainkan saat ada salah satu anggota keluarga yang khatam atau menamatkan Al-Quran.
Tari ini dilakukan secara berpasangan atau berkelompok antara laki-laki dengan perempuan. Untuk mengiringinya, tarian ini umumnya menggunakan alat musik tradisional khas Lampung seperti karenceng, marwis, dan gitar gambus. Ya, untuk merayakan apa? Telah menghatamkan atau menamatkan membaca Al-Quran. Tari Jangger, kembali ke Bali lagi. Nah, ini tari ketiga dari Bali ya. Setelah sebelumnya ada kecak. Tari Jangger menjadi daya tari klasik Bali yang merupakan pemindahan dari tari arja atau topeng, tari baris atau jauh. Seni tari ini tergolong dalam jenis tari kreasi baru yang diadaptasi dari rutinitas para petani kopi di Bali sebagai hiburan untuk melepas lelah setelah seharian bekerja. Melepas lelahnya bisa sampai lelah ini nantinya ya. Unsur tari rakyat ini sangat kental dengan digunakan nyanyian yang dinyanyikan secara bersautan satu sama lain. Dari nyanyian ini terdengar suara yang begitu gembira ya, dari kehidupan masyarakat yang membawakannya. Luar biasa ya. Ya, seni yang sangat keren dari Bali. Ini dia beberapa tari-tari yang sangat populer. Ada baiknya kamu tahu semua atau sebagian diantaranya dan ikut melestarikan. Ini yang paling penting ya. Kita ikut melestarikannya dengan mempelajarinya atau paling tidak menonton pagelarannya. Ya, itu loh ya. Mungkin bisa diambil menjadi salah satu penarinya. Mungkin bisa ambil bagian menjadi salah satu penarinya atau membuka kelas tari. Dengan begitu paling tidak misalnya tidak bisa nari, paling tidak mau menontonnya, mau menghargainya ya, men-share-nya, memberi komen-komen yang bagus terhadap tari ini akan membuat para penari semakin bersemangat. Oke, ini adalah jawaban panjang lebar ya, pertanyaannya sedikit, jawaban yang panjang. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Di segmen berikutnya adalah kondisi alam Indonesia. Untuk video ini cukup dulu, kita lanjutkan nanti di video selanjutnya.